Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya atas kehadiran kawan-kawan semua pada kelas desain kedua dari komunitas desain grafis. Teristimewa dan terkhusus untuk saudara kita Fadli Ihsani yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Kita mau bicara lagi soal desain grafis, lebih ke konsep desain grafis. Bagaimana kalau bahasa saya itu bagaimana biar bikin desain itu bagus. Cuman kayak kata Fadli tadi, desain itu nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek sebenarnya. Jadi desain itu lebih, kalau menurut saya, kayak menyesuaikan dengan kebutuhan gitu, dan memang sangat objektif sekali. Nah, jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan waktunya kepada Fadli untuk menjelaskan materinya kepada kita semua. Kepada Fadli, disilakan. Baik, terima kasih Pak Is ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalin ya, nama saya Muhammad Fadli Sani. Kebetulan di poster gelarnya salah ya. Saya bukan ST, tapi SR, lulusan Sarjana Arsitektur. Uh, Mungkin langsung dimulai ya. Sudah terlihat ya. Sudah. Tes sudah terlihat. Masuk, masuk. Masuk, Dli, masuk. Masuk ya. Jadi gue biar tampilannya bisa double sama nontonin peserta gimana ya? Oh, Emang nggak bisa ya? nggak bisa. Kemarin aku nggak bisa, Dli. Oh, oke. Iya, enak bisa sambil nonton peserta ya. Oke, lanjut ya. Nah, Jadi seperti intro tadi di awal, bahwa menurutku pribadi, pembukanya kan briefingnya gimana sih ngedesain yang lebih bagus gitu ya. Padahal kalau kita definisikan sendiri, ada sih desain yang bagus sama enggak sebenarnya. Tapi buat bikin suatu desain dikatakan bagus tuh sebenarnya kan nggak ada guide pastinya ya. Bahkan ketika let's say karya abstrak aja itu kan walaupun nggak ada aturannya tapi bisa bagus gitu. Tapi untuk sebuah konsistensi bagusnya desain bisa kita atur. Memang kita nggak bisa selalu bagus gitu, tapi dengan konsistensi dan beberapa aturan di pikiran kita yang selalu kita tanamkan buat melakukan hal-hal itu, maka kurang lebihnya akan bisa membuat kita improve desain tersebut. Pertama, kenalkan nama tadi ya, saya Fadli, atau kalau di dunia maya Fadli Ihsani. Kemudian sebelum kesini saya mempertanyakan sih, emangnya saya pernah bikin apa sih? Kalian saya compile ya. Apa emang pernah ngapain aja gitu. Nah, beberapa proyek yang akhir-akhir ini saya kerjakan dan kebetulan beberapa juga saya suka ya. Yang satu, yang paling terakhir, saya diminta desain mural di tahun 2021 di bulan November oleh sebuah tempat gitu ya, penyewaan event space dan studio di Jakarta Selatan. Waktu itu kliennya seorang ibu-ibu. Dli, bentar. Sorry ya. Fadli ini menayangkan muralnya bukan? Sorry apa? Muralnya Fadli tayangkan bukan? Soalnya di sini nggak kelihatan muralnya. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Loh, Yang terus kelihatan presentasinya PPTX-nya.
Oke, bentar, 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 bentar. Oh, ini udah kelihatan set 4. Tapi harusnya waktu Nah, ini baru. waktu presenting kelihatan ya? Ya, ini kelihatan kok. Udah kelihatan. Oh, Gimana pas Is? presenting nggak kelihatan, Li. Oke, bentar, bentar, bentar. Share-nya berarti ini ya. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Oke, kayaknya bener deh ini. Kelihatan? Nah, ini baru kelihatan presentasinya. Kelihatan ya Is? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Li. Oke, Sorry, tadi lanjut mic-ku ya. mati. Oke, oke. Iya, jadi waktu itu kliennya seorang perempuan, cewek, dan waktu itu logonya itu, logo Vitalnya sendiri itu temanya bunga-bunga gitu. Jadi ya aku pikir ya udah bikinin desain mural yang bunga-bunga gitu. Dengan quotes yang terserah masnya gitu, ya udah saya kasih ini. Kemudian setelah jadi ternyata tidak sesuai dengan harapan karena tempatnya itu sendiri tempat latihan olahraga ya. Terus ibunya minta yang manly dong masih yang laki-laki gitu. Terus saya 180 derajat saya bikin yang lebih tegas-tegas dengan warna yang tegas juga. Dengan anggapan bahwa ini nantinya kan akan dicat sehingga gimana desain yang mudah dieksekusi. 2 minggu kemudian saya dikasih kiriman foto kalau udah jadi. Seneng sih. Terus selanjutnya saya pernah bikin font secara iseng karena teman saya punya tulisan tangan yang bagus. Kemudian saya minta alfabet dari A sampai Z, huruf kapital dan huruf kecil buat saya olah ke vektor, kemudian saya input ke program untuk membuild font. Jadinya kurang lebih seperti ini perbandingannya. Yang atas merupakan tulisan tangan dari original autornya, teman saya Fadila Neurita, dan yang bawah hasil dari font generatednya. Bisa dibandingkan kayak ya hasilnya memuaskan, dia juga suka. Kemudian beberapa desain yang saya pernah entry saya masukkan yaitu ini tahun 2019 kompetisi Digita Rasa. Sayangnya nggak jadi juara apa-apa. Waktu itu sampai diminta ke aplikasinya, buku, buklet, kaos, apron dan seterusnya. Kemudian saya ngubek-ngubek lagi, ternyata juga saya pernah jadi juara di Kesatria Fakultas Teknik UGM di tahun 17 untuk diaplikasikan jadi logo juga waktu itu. Kemudian logo saya yang nggak menang tentu saja lebih banyak. Salah satunya ini yang paling akhir-akhir saya ambil. Ada buat kompetisi planologi, ada buat roti, ada dari produk luar juga. Kemudian logo yang paling kanan, logo Al-Fatih ini alhamdulillah dipakai juga di sini. Kemudian lagi ternyata saya pernah ikut mascot competition juga dari gerakan masyarakat, sebuah karakter ILO. Kemudian karakter kedua Gatma buat ini gerakan teknik mengabdi punyanya Pusmas BEM KM FT Teknik. Nah untuk Gatma sendiri ini karena saya terpilih ya, jadi kemudian saya seriusin semua. Kemudian desainnya saya turunkan jadi lebih lengkap. Yang konsepnya waktu itu saya mikir karena dia gerakan teknik mengabdi ya udah unsur Gajah Madanya saya masukkan ke sebuah karakter chibi. Kemudian saya bikinkan lengkap semuanya, atributnya bisa dilepas, kemudian beberapa kombinasi ekspresi yang bisa dipakai. Kemudian freelance project request dari teman-teman ya, mostly ini yang paling akhir-akhir juga dari teman-teman saya sendiri, desain-desain undangan. Ada undangan saya sendiri juga. Bikin sendiri ya, Li. Iya. Keuntungannya desainer ternyata bisa bikin karyanya sendiri juga. Menikmati sendiri. Oke, itu tadi brief tentang apa-apa portofolio yang pernah saya buat ya. Masuknya ke ranah desain, sebenarnya saya lebih sering gambar daripada ngedesain grafik ya. Dan lebih sering modeling juga waktu kuliah, jadi portonya sebenarnya lebih banyak 3D sama gambar. Oke lanjut, kalau ngomongin desain, ini karena kelasnya saya anggap
teman-teman udah pada bisa, tapi nggak ada salahnya kalau kita ngulang bener-bener basic gitu. Emang kalau desain tuh dari mana sih mulainya? Nah, ternyata ada hal-hal yang harus kita pahami bahkan sebelum proses mendesain. Apa aja itu? Yaitu design preparation. Yang pertama adalah kemarin sudah dibahas, pakai program yang benar, yang tepat. Apakah itu vektor atau bitmap? Sebenarnya pengetahuan tentang memakai software yang tepat tuh juga penting juga, dalam artian kalau kita mau pakai banner, mau bikin desain logotype buat diaplikasikan ke kaos atau buat aplikasi digital, tentu kita lebih prefer untuk pakai program vektor. Sementara pengolahan bitmap atau raster untuk program-program yang sering kita lihat bahkan di iklan, billboards, kemudian editing foto pada umumnya ya. Yaitu kemarin sudah dibahas sama Faiz juga, kalau vektor adalah sebenarnya kalau vektor lebih ke matematis ya. Jadi program mendefinisikan bahwa ini adalah sebuah garis yang kalau kita zoom tidak terbatas, sementara kalau raster adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu gambar itu. Balik ke sini, sebenarnya kalau let's say kita bikin undangan, nggak ada salahnya juga kita bikin undangan pakai program vektor, tapi nggak ada salahnya juga kalau bikin undangan ini kan pakai program yang bikin raster juga. Seperti yang kalau saya balik ke contoh tadi saya yang history bikin undangan ya, bisa teman-teman amatin kalau kursornya kelihatan. Ini mostly saya pakai program Photoshop. Tapi untuk fontnya, penyusunan font dan layout, saya program di program-program vektor terlebih dahulu sebelum saya input ke sini. Jadi saya overlay program vektor tersebut ke gambar-gambar yang sudah masuknya ke karakter bitmap ya, ke format bitmap. Jadi emang tidak harus melulu kita pilih salah satu, kita bisa memakai keduanya, bahkan ketiganya mungkin. Setelah gambarnya sudah jadi, kita aplikasikan ke video, maka tahu kapan menggunakan software mana dengan tepat sangat membantu untuk hasil yang paling optimal sih. Kemudian size, ini yang sering orang-orang lewatkan tapi ternyata sebenarnya penting gitu. Kita harus tahu, harus riset terlebih dahulu size apa sih yang tepat buat desain kita. Apalagi kita juga butuh tahu tentang apa itu pixel resolution atau DPI atau PPI. Ya mungkin kita sering kelewat kalau bikin dokumen asal oke aja gitu. Masuk ke paper printing atau size kertas, kita harus ngerti juga, mungkin teman-teman juga udah tahu karena A4 sering banget dipakai. Untuk desain yang lebih besar mungkin pakai A3. Jadi sebenarnya esensinya adalah waktu pembuatan tipe kertas A0 yang kebagi-bagi itu adalah mereka ingin membuat suatu sistem di mana ketika kertasnya dibelah menjadi dua, maka akan menjadi kertas turunannya. Jadi ketika A1 ini kita potong jadi dua, maka jadi A2 dalam mode landscape. A2 kita potong jadi dua menjadi A3. Begitu seterusnya. Itu kalau paper printing. Emang kapan kita butuhnya? Nah, ketika kita dituntut untuk mencetak desain tersebut, kita harus tahu kalau A3 tuh ukurannya berapa, kalau A4 tuh ukurannya berapa, butuh DPI berapa sih. Nah, kemudian itu tadi kalau printing. Kalau digital gimana? Instagram dulu kita kenal pakai rasio 1:1 ya, dengan resolusi maksimum 1080 x 1080 pixel. Tapi kemudian diupdate beberapa tahun lalu, jadi diperbolehkan kita untuk mengupload resolusi rasio 4:5 dan rasio landscape. Ini rasio maksimum yang diperbolehkan. Ini juga penting biar kita bisa tepat menampilkan. Jangan sampai kita bikin 4:6, pasti nanti salah satu bagiannya tercrop dan seterusnya. Untuk IGTV 9:16 sama dengan Instagram Story, cuman kualitas IGTV selalu di downsize, lebih kecil daripada Story. Itu kenapa? Kualitas IGTV blur-blur seperti itu ya, kalau objeknya bergerak terlalu banyak, tapi ketika objeknya diam, kualitinya bagus. Sementara Insta Story kualitinya bagus banget. Next, juga video aspek di software-software lain kayak YouTube pakai 16:9. Ini rasio yang umum banget ya. Di laptop kita rata-rata yang sekarang juga 16:9, alih-alih 4:3.
kemudian square, kemudian post yang square-nya lebih tinggi, yang kalau di feeds kita jadi square lagi, tapi ketika kita buka kita dapat di IG yang baru dapat rasio 4:5. Udah untuk Facebook dan IG seperti ini. Kemudian setelah kita tahu ukurannya, kita juga kudu ngerti nih persiapan desain kita nih mau outputnya mau kemana, mau jadi digital printing kah, mau jadi poster yang nggak perlu di print tapi lewat media sosial dibaginya. Nah, kita harus tahu perbedaannya format RGB sama CMYK. RGB dan CMYK masing-masing punya kegunaan sendiri. Kalau RGB itu buat apa sih? Warna-warna subtraktif. Subtraktif itu apa emang? Jadi layar komputer kita itu menggunakan sistem subtraktif. Artinya apa? Kalau layar kita komputer, layar satu kotak kecilnya itu lebih kecil dari piksel ya. Satu kotak kecilnya itu, displaynya itu warnanya bisa merah, hijau, dan biru. Nah, kenapa sebutannya subtraktif? Karena setelah hidupin RGB dalam jumlah besar itu jadinya putih. Jadi layar putih itu sebenarnya kalau kita zoom tuh warna merah, hijau, dan biru bersamaan gitu. Itu kenapa? Itu aneh kan? Kalau kita temuin di dunia nyata kan, lah kita nyampurin merah, hijau, biru jadinya coklat butek gitu. Nah, tapi itu tidak terjadi di cahaya. Nah, makanya di layar kita warna-warna ketika hidup bersamaan tuh malah meng-create warna yang saling mengurangi atau subtraktif. Maka dari itu format RGB cocoknya buat kerjaan-kerjaan yang dipakainya di digital, tidak perlu sampai kita print. Sementara CMYK ini mengikuti logika kita mengamati warna di dunia nyata pakai cat. Jadi warna-warnanya aditif atau warna ya ditambah. Kuning tambah biru ya hijau, merah tambah biru ya ungu. Nah, CMYK ini tentu saja karena mengikuti logik kita dalam memahami warna di dunia nyata, the best for print products. Jadi emang kalau kita outputnya nanti ngeprint, maka warna yang kita pilih adalah CMYK. Basic ini sering kita lewatkan juga ketika bikin new dokumen ya, karena asal aja next create new project gitu. Mungkin nggak ngefek, tapi ngefeknya adalah ketika nanti ngeprint terus tiba-tiba loh warnanya kok nggak sama kayak display komputernya. Nah, mungkin kita perlu perbaiki lagi outputnya. Hal yang nggak kalah penting juga, ini cuma berlaku buat digital ya. Dari pengalaman saya sendiri, kalau ngeprint produknya banyak, itu dites dulu. Karena kadang kita udah yakin warnanya bagus di komputer gini-gini, udah kita kasihin, mas tolong print sekian, terus ternyata hasilnya salah, tidak sesuai. Mungkin karena kita salah format, atau mungkin karena quality printeringnya buruk, dan seterusnya. Maka sebelum melakukan print dalam jumlah masif, kita harus keep in mind bahwa kita tuh bisa kok ngetes satu lembar doang, kita bisa kok minta mas print halaman ini doang untuk meyakinkan kita warnanya sesuai nggak sih. Karena ya di saat saya kuliah dan saya dan teman-teman saya pasti dalam hidupnya sekali melakukan kesalahan, print langsung banyak, mencetak langsung banyak, melakukan sesuatu langsung masif karena kita terburu-buru deadline dan seterusnya, yang hasilnya tentu saja bikin boros. Itu tadi kan persiapan kita sebelum ngedesain ya, nggak masuk ke desain terus kan gimana. Nah, apa sih yang bisa kita improve gitu ketika proses mendesain? Tips-tipsnya apa aja sih? Bahwa good designer, seorang desainer yang baik, iya dia bisa, semua orang bisa tahu teori tentang software, tentang apa. Tapi yang paling penting adalah memahaminya, memahami kenapa itu dilakukan, kapan itu ditarik, kapan itu diulur. Karena tadi nggak ada sesuatu yang pakem di desain. Orang bisa bilang merah sama, oh enggak, kalau pakai merah tuh bikin pusing mata ya. Tapi bisa jadi merah digabung dengan warna apa nggak bikin pusing mata dan seterusnya.
Tapi juga ada beberapa kombinasi warna yang sangat buruk sampai memang itu dilarang karena teorinya mendukung hal itu. Nah, pemahaman tentang hal-hal inilah yang harus menjadikan menjadi suatu guide bagi kita dalam mengambil keputusan ketika mendesain. Masuk ya ke desain teori. Yang paling penting pakai font yang legible. Kemarin juga udah dibahas. Tapi font legible itu apa sih? Emang legible artinya apa? Font legible itu beda dengan font yang bisa mudah dibaca atau readable. Mungkin sebelum ngomongin font legible atau non legible, kita bahas dulu. Kan ada dua tipe font. Font serif sama sans serif ya. Mungkin udah pada tahu, tapi mungkin buat mengulang yang belum tahu juga. Sans serif dan serif sendiri adalah, maaf saya ngecas dulu. Baik, saya lanjut. Nama lengkapnya adalah sans serif ya. Sans sendiri artinya tanpa. Jadi dulu huruf yang pertama dibentuk menggunakan tipe serif ya. Jadi ada sedikit apa itu namanya, saya juga lupa. Sedikit garis-garis di luar hurufnya. Sementara yang sans serif atau tanpa garis itu adalah huruf-huruf yang secara umum kita kenal. Perbedaannya apa? Font-font serif itu cocok buat print di dunia nyata atau digital printing karena garis-garis kecil itu dia membantu sebuah teks untuk mudah dibaca. Sementara untuk display di komputer, di mana displaynya semakin variatif dan resolusinya semakin bagus, kita sudah tidak membutuhkan itu. Jadi mostly di screen menggunakan font sans serif. Ini juga kudu dipahami karena outputnya di mana kita nentuin fontnya apa. Legibility, seberapa bagus satu huruf dibedakan dengan huruf lainnya. Font-font yang terkenal pada umumnya legibility-nya bagus, kecuali mungkin font-font kayak Jokerman atau apa ya, font-font lama yang susah dibaca sebenarnya. Kalau font-font itu dipakai sebagai paragraf, tentu itu sebuah keputusan yang buruk ya. Tapi untuk font itu digunakan sebagai headings atau judul atau nama logo, belum tentu itu sebuah hal yang buruk. Jadi tadi legibility adalah seberapa mudah suatu huruf itu dibaca. Bisa kita lihat typeface di atas sama typeface di bawah, tentu secara glance kita akan mudah untuk ngebedain huruf-huruf di atas. Sebenarnya ada readability, seberapa mudah suatu kata atau frasa itu dibaca gitu. Apakah font yang legible pasti readable? Belum tentu juga. Legible tadi seberapa mudah dia dibedakan. Tapi misal font yang di atas ini kita gunakan dalam paragraf. Paragraf semua yang kapital tentu susah dibaca. Blok-blok yang jaraknya besar-besar tentu susah dibaca. Maka bahkan sesama font Times New Roman ketika kita menyusun marginnya dan leadingnya dengan buruk sehingga terlihat dia di cram, ini menjadi buruk juga secara readability-nya. Jadi kita perlu memilah. Biasanya font-font yang sudah terkenal itu kita udah nggak usah mikir lagi karena font-font itu pastilah mudah dibaca. Kemudian warna paling tricky. Kemarin juga sudah dibahas tentang color wheel juga ya, tapi secara brief. Kenapa warna tricky? Karena desain yang bagus sebenarnya terserah desainernya mau pakai berapa warna, mau pakai semua warna rainbow juga nggak apa-apa gitu. Cuman ketika kita pakai banyak warna, kita harus pinter-pinter naruh warnanya di mana. Sementara ketika kita memulai suatu project, apalagi buat desainer-desainer yang awal ya, itu akan lebih mudah ketika dia memakai 3 atau 4 warna maksimum seperti yang kemarin Faiz katakan, dengan membatasi diri kita menggunakan seminimal mungkin.
warna, palet warna, maka kita bisa bereksplorasi dengan warna-warna itu sehingga menemukan kombinasi yang pas. Ini akan membantu banyak waktu ketika kita mendesain. Ini contoh, merah dan ungu karena warnanya berdekatan. Untuk dilihat lama, dia akan membuat seseorang pusing. Jadi kita selesai. Desain yang bagus gimana? Yang kontrasnya bagus. Kontras bagus itu gimana? Kalau kita mau lihat value masing-masing warna, bisa sih kita definisikan. Tapi kita kalau mendesain tidak melihat value warna, tidak melihat apakah warna itu numbers-nya berapa. Kita pakai feel aja, dan mata kita adalah penilai yang paling baik ya. Ketika kita lihat hitam putih berdampingan di mana kontrasnya paling tinggi, kita bisa lihat bahwa kita nggak capek melihat hal itu. Itu kenapa buku-buku juga dicetak menggunakan font hitam di atas putih, karena itu selain paling murah, itu yang paling mudah dibaca. Bad contrast adalah ketika kita warna terang memadukan warna terang dan warna terang atau warna yang sangat similar seperti warna abu-abu dan abu-abu lebih tua sedikit. Jadi kita bisa main-main dengan kontras atau warna, kita cek apakah ini enak dilihat lama atau tidak. Karena pemilihan ini berakibat sangat penting, karena dampaknya sangat fatal ketika kita membuat kombinasi warna-warna yang buruk, karena user kita antara melihat sebentar langsung pergi atau bahkan dari jauh udah jelek, gak tertarik. Balik ke color wheels ya, emang gimana sih bacanya ini? Ya udah pada tahu ya, kalau warna primer atau warna utama itu yellow, merah, dan biru. Kemudian warna sekunder dan tersier adalah warna-warna yang ada di tengah-tengahnya. Emang makanya gimana? Emang kita sering lihat ini, tapi emang gimana sih makanya? Kayak kita tahu ini color wheel, tapi emang gimana makanya? Nah, mungkin kita bisa ambil sampel di sebuah website yang saya temukan. Ini websitenya bagus, clean, tapi saya pengen komentari tentang warnanya. Gimana sih dia milih warna? Nah, bisa kita lihat nih. Logonya warnanya hijau dan biru. Hijau dan biru kalau di color wheel di mana? Sekitaran sini ya. Hijau dan biru. Dia pakai warnanya, tentu mayoritas warna yang dia pakai hijau dan biru juga. Logical banget. Ketika dia punya logo hijau biru, maka dia pengen tema websitenya menggunakan warna hijau biru, mas. Misal dia request ke kita. Terus warna apa yang bakal stand out buat hijau dan biru, kombinasi hijau dan biru yang kita sudah punya sebagai basic? Kita bisa lihat di color wheels bahwa hijau dan biru di daerah sini, maka warna yang paling cocok buat kita jadikan sebagai warna aksen adalah yang ada di seberangnya. Maka kombinasi red orange masuk ke sini, warna-warna orange dan merah, maka dia memilih itu. Dan ya, ini sebagai CTA atau call to action, atau yang membuat seseorang langsung tertarik ke situ. Dia eksekusi dengan warna orange dan terlihat bagus, looks good. Oke, next kita cari contoh lain. Starbucks. Nah, Starbucks kita lihat dia pakai warna hijau. Logonya kita kenal banget, warna hijau tua. Hijau tua ada di mana? Di daerah sini, Redia. Dia ngambil warna websitenya abu-abu, pengen solid seperti di warna utama pada toko-toko Starbucks ya. Abu-abu, hijau tua, hitam. Emang terus gimana mereka bisa memilih kombinasi yang tepat terlihat bagus? Memang tidak ada jaminan, tapi di sini mereka mengikuti rule dari color wheels, di mana hijau ada di sini, maka mereka ambil mana sih yang kira-kira stand out gitu. Mereka ambil di sini, di daerah merah. Merah ke arah ungu ternyata. Kalau kita amati di sini, ada unsur orange, ada warna unsur pink, merah masuk ke ungu. Tapi nemuin warna yang stand out aja nggak cukup, karena seperti yang kita lihat kalau di color wheel ya, merahnya seperti ini, orange-nya seperti ini, tapi mereka tidak mengeksekusi seperti itu.
Itu juga tugas tersendiri gimana nemuin warna yang tetap soft, tetap masuk ke dalam webnya, masuk ke abu-abu yang sudah ada, dan seterusnya. Itu juga tugas lagi yang tidak bisa kita selesai saja setelah tahu dari color system. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan warna yang buruk ya. Kalau di kalau di bagian poster di atas, ini dia memakai background putih, kemudian warna-warna yang dia pakai adalah warna-warna yang terlalu terang, terlalu light, warnanya terlalu dekat dengan putih. Secara contrasting jelek. Kemudian ini gaya-gaya matrix, hitam di atas green neon. Kalau kita lihat hacker-hacker mungkin kayak gitu ya, kayak ada layar hitam kemudian teks-teksnya hijau neon yang kuat gitu. Padahal kalau kita amatin, ini kalau muncul di layar full nggak ada warna lain, kita akan pusing dah, hanya 30 detik membaca ini terus mata kita jadi lelah, cepat lelah. Karena memang hitam yang gelap itu kemudian dikasih kombinasi neon, pilihan buruk. Kemudian web yang di atas ini, atau kita bahas webnya di bawah dulu. Kenapa buruk? Karena dia memakai background gambar, dan gambarnya dia ulang berturut-turut, membuat pembaca bingung ini fokusku kemana gitu. Apalagi ya penataannya terlalu banyak warna yang berbeda yang bersamaan. Nah, sementara yang poster di atas warnanya tidak terlalu berbeda, tonnya masih pakai biru, ungu, hijau, dekat-dekat, tapi kontrasnya dia buruk. Dia memakai warna kuning yang bikin mata kita lelah di atas biru, kemudian warna yang terlalu dekat dengan biru. Ini juga sebuah pilihan buruk ya, kombinasi yang buruk. Satu tips lagi yang sering kita dengar tapi susah, gimana sih keep it simple? Aku lakukan tips ini juga waktu bikin skripsi ya. Aku kalau bikin sesuatu kata-kata juga yang terlalu panjang, aku kita harusnya memilih mana sih yang paling penting dari situ, kemudian kita kembangkan sekitarnya berdasarkan itu. Kalau ada kalimat panjang dan harus kita rangkum jadi sebuah poster yang dengan cepat menceritakan sesuatu, maka kita pilih kata yang paling penting mana, kemudian sisanya kita parafrasekan. Karena ya kita pengen desain kita jelas menjelaskan apa dan langsung terhighlight dengan baik. Ini yang kuning adalah contoh poster yang simple yang aku suka. Wah, bagus banget sih. Ya. Dan yang di tengah aku ngambil contoh kayak ini sebuah poster, highlightnya sebanyak ini dengan kalimat yang sebanyak ini. Kita bisa mulai dari mana buat membuat ini lebih simple gitu. Kita ambil bahwa judulnya nih dia pengen ngomong bahwa kita harus selalu mikir bahwa desain kita harus simple. Kemudian penjelasannya adalah ya kita harus menyusun ulang mana sih yang bagian penting, mana sih yang bagian nggak penting, kemudian kita buang yang nggak penting. Dengan kita mentranslate bahwa ini tuh intinya ini, dan kalau kita memang diberi kesempatan untuk memparafrasekan itu, kita bisa bikin posternya buat lebih simpel lagi. Ya udah, intinya kan lebih simpel, mana yang penting, mana yang nggak penting, yang penting dibuang. Ya udah, dengan kita diberi kebebasan untuk membuang, kita jadi bisa punya banyak space buat berkata-kata. Seperti yang Pak Isman katakan ya, less is more ya. Itu sebenarnya kata-kata dari seorang arsitek terkenal. Tapi kemudian movementnya turun karena ya nggak harus less itu baik juga. Kadang kita kalau banyak juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa mendeliver itu dengan baik, itu jadi sebuah tantangan, dan akan lebih mudah ketika kita cuma mikir naruh di mana ya kata ini, kalimat ini, daripada kita mikir sebuah blok sebesar ini kita nyusunnya gimana. Nah, untuk kemudahan kita sendiri, maka emang enak kalau
kita potong, kita ambil yang penting-penting aja, keep it simple. Kemudian gambar remove element. Bedanya apa tadi sama keep it simple? Kalau keep it simple fokusannya lebih ke tulisan, maka menghilangkan elemen adalah benar-benar menghilangkan elemen. Kita sering banget ingin buat nambah-nambahin elemen karena ngeliat desain kita kosong banget. Aduh, ditambahin apa ya? Tapi kadang pemikiran itu salah gitu, karena kadang elemen-elemen yang abundan yang kita nggak tahu naruhnya di mana, kapan, yang kita tambah-tambahin bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut desain kita terlalu kosong, tuh sebenarnya kan kekhawatiran yang buruk ya. Kita boleh kok nambahin sebanyak apapun gitu. Ketika kita ngelakuin infografis yang membutuhkan penjelasan yang bagus, ya kasih aja gambar sebanyak itu. Tapi kita harus milih lagi, mana sih yang benar-benar penting, mana sih yang enggak. Sama kayak rule ketika kita harus keep it simple. Ini contoh poster tadi, tapi ada beberapa elemen. Bahkan biasanya kalau desain-desain carousel ada yang promosi IG-nya juga ya, di bawah. Padahal itu di IG gitu, kita bisa ngeklik langsung ke profile. Nah, udah, selain kita buang elemen bullet ini atau swipe yang udah pastilah kalau post di IG di swipe, ngapain dikasih tulisan swipe. Kita hilangkan ini, kemudian kita keep it simple kalimatnya, desain kita langsung terlihat bagus gitu, terlihat tidak penuh, terlihat nyaman di mata. Efeknya sangat besar. Keep it big. Lah, bukannya kalau bisa jangan besar-besar ya. Nah, apa yang besar? Bahwa semua teks yang kita pakai harus dipakai dengan bijak. Jangan sampai desain mempunyai font yang terlalu kecil, susah dibaca, sampai pembaca harus melihat lebih dekat ya. Biasanya yang menggunakan font-font kecil memang tergantung. Apabila buat produk desain, font-font kecil yang memang buat komposisi, buat best before dan seterusnya kecil enggak. Tapi untuk penggunaan poster, kalau bisa poster itu bisa dibaca dari jarak 1 meter sebelum ketika dicetak, sebelum sampai 1 meter sebelumnya semua tulisan bisa dibaca. Ini contoh post yang kalau kita lihat ya nggak masalah juga gitu. Ya tulisan segitu masih bisa kita baca. Bahkan sekarang ketika kita mundur 50 cm setengah meter dari situ ya kita bisa baca. Tapi kan misal ini sebuah post IG, ketika nanti kita lihat di feeds-nya, post ini jadi tidak menarik. Tulisan-tulisan ini langsung nggak bisa kebaca juga dengan resolusi HP kita yang seberapa. Ketika gambar ini dikecilkan jadi cuman satu bagian kotak dari semua kotak yang ada di feeds, maka ini salah satu kerugian kita karena kita nggak bisa narik seseorang dari sini. Salah satu metode yang bisa kita lakukan ada highlightnya digedein, judulnya yang besar. Kalau perlu kita pakai rule yang sebelumnya bahwa judul kita yang paling besar, pakai penjelasan yang kecil. Kalau kita mau jelasin yang lebih, ya udah kita bikin di post di slide selanjutnya. Untuk post-post yang menggunakan gambar minimize seperti IG, kemudian ya IG sih utamanya, ya kita harus menghindari penggunaan font-font yang kecil yang meskipun bisa dibaca, cuman too much dan too little. Kemudian yang sering kita lewatin juga margin. Kita sering takut desain kita kosong, padahal nambahin margin tuh selalu bagus. Sebanyak apapun gambar yang kita masukkan, kalau margin kita kurang, itu malah membuat desain menjadi penuh. Ini contohnya, kalau kita misal post di
IG atau di Facebook. Nggak ada yang salah juga sih, ini bagus juga secara tulisan, judulnya tepat, besar, jelas, deskripsinya sedikit, to the point, nggak ada masalah, nggak redundant, bukan sesuatu yang banyak. Gambarnya besar, bagus, dan nggak kepotong, ada margin yang jelas, di atas apel, di bawahnya sama, kanan kiri sama, nggak ada yang salah. Memang nggak ada yang salah, tapi apakah bisa kita improve? Ya. Gimana cara mengimprove-nya? Tambahin margin. Seberapa banyak? Sebanyak ini. Ketika gambar kita bisa kita tambahin margin yang bisa kita anggap cukup. Misal segini ya margin. Gambar kita jadi lebih fokus, lebih apa bahasanya? Lebih terorganisir. Sehingga ya gambar kanan dan kiri nggak ada salahnya. Gambar kiri bagus, secara aturan semuanya bagus, cuman gambar kanan lebih terlihat menyatu, terorganisir, dan lebih clean ya, kalau kita bahasakan lebih bersih. Padahal kita tidak mengurangi konten apapun. Jadi nambahin margin salah satu hal yang sering kita lewatkan. Padahal margin tidak ada salahnya kalau desain itu terlihat kosong, karena kadang kita nggak perlu ngisi-ngisi yang nggak ada. Kemudian pakai gambar dengan tipe PNG ya, ekstensi PNG. Tapi bukan PNG yang PNG tapi backgroundnya ada ya, PNG yang transparent background. Buat apa emang? Emang kenapa kalau pakai JPG? Gak ada salahnya juga. Ini juga spesifik buat post IG ya, carousel. Biasanya kita lihat ada gambar seperti ini. Di sini kepotongnya dia nggak apa-apa, karena dia sebagai elemen di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada margin yang tepat sehingga tulisannya nggak kepotong juga. Tulisannya juga sudah jelas, cukup. Tapi apa yang bisa kita improve di sini? Gambar apel bisa kita tukar dengan gambar lain yang mungkin lebih membuat desain itu terlihat bersih. Apa contohnya? Bisa kita atur ulang dengan seperti ini. Dilihat juga sebenarnya desain sebelah kiri nggak ada salahnya juga gitu. Cuman ketika desain sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa desainnya terlihat lebih bersih, lebih fokus, lebih terorganisir. Sehingga secara sekilas desain sebelah kanan lebih bisa menarik perhatian. Space in between. Tadi melanjutkan bahasan tadi bahwa ruang kosong di antara desain-desain itu penting. Ini yang seringkali sering kita lewatkan, sering tidak kita perhatikan bahwa ruang-ruang kosong itu sebenarnya nggak apa-apa ada ruang kosong. Nggak harus ruang kosong itu selalu diisi dengan sesuatu. Karena kadang ruang kosong memberikan desain kita nilai plus dari seberapa mudahnya mata untuk men-scan mana informasi yang tepat, mana yang sebenarnya dia nggak penting. Ini contoh yang tadi, di mana banyak elemen, banyak kalimat-kalimat yang redundant. Bisa kita improve seperti apa? Elemennya bisa kita buang. Kemudian fontnya bisa kita kurangin. Tapi di sini, karena bahasanya adalah space, kita harus bisa memahami bahwa kita perlu ngasih space di atas yang banyak, biar orang langsung fokus ke tengah. Setelah membaca judul, otomatis dia membaca ke bawah. Kemudian kalau di kanan bawah ada tulisan, dia pasti ngelirik apa itu emang kecil di situ. Nah, pasti dia akan baru membaca ke sini. Kelemahan dari desain yang di tengah adalah bahwa tidak ada space di sini, sehingga akan dibaca dengan urut. Cuman akan lebih nyaman ketika aku butuhnya cuman baca informasi aja kok, aku nggak butuh ada tulisan di sini. Jadi ketika dia sudah selesai membaca part ini, dia akan tertarik secara auto ke part yang ada di pojok. Kemudian
font yang sebesar ini pun bisa kita kurangin. Kita ngamatin, oh biar desain margin di atas dan di bawah sama, kira-kira kita kurangin aja ukuran fontnya, selain lebih kecil dan lebih terlihat dalam ilusi sebagai lebih kecil, sehingga kita jadi oh kita baca aja, dan seterusnya. Memberikan space kosong selalu membuat desain jadi lebih menarik. Ini pribadi saya sih. Bahwa ketika kita mengaplikasikan desain-desain teori tersebut ya, ketika mendesain menggunakan guide-guide itu, desain yang dihasilkan nanti lebih efektif, lebih appealing, dan lebih bernilai. Lebih efektif karena target kita, klien kita, lebih cepat dalam menangkap informasi yang ingin desainer berikan. Lebih appealing, kenapa? Karena desain tersebut lebih simple, lebih enak dilihat mata, dan lebih mudah dibaca, sehingga kedua nilai ini menjadikan kerjaan kita lebih valuable, baik dari diri kita sendiri maupun buat klien. Dan ini jadi nilai plus kita ketika klien puas sama hasil yang diwujudkan oleh desain kita. Nah, saya kira itu semua yang bisa aku jelasin sih. Desain ada banyak banget, dan ya dengan waktu yang terbatas cuman ada segitu sih yang bisa aku jelasin. Karena seperti yang dosen saya juga pernah jelaskan, bahwa proses desain itu nggak ada tamatnya gitu. Bahkan dosen sekalipun nggak bisa dibilang pasti jago, pasti desainnya lebih bagus dari mahasiswanya, nggak bisa. Karena desain selalu berubah, seperti peradaban juga. Selera tahun 2021 mungkin akan beda banget dari 2077 misalnya. Cyberpunk ya. Terus emang apa aja selain ini yang bisa kita pelajarin gitu kalau mau dipelajarin sendiri ya? Ada banyak. Bahkan kalau kita bagi-bagi di beberapa bidang, misal desain atau fotografi, tipografi, tentang teori warna sendiri yang tadi cuma secuil, atau tentang logo bahkan, itu ada banyak. Salah satu misal kalau kita bahas desain, ada composition, balance, proximity, dan seterusnya. Kemudian resolution, kalau kita bahas fotografi ya, resolution, pixel, crop, bleed, ini bleed dan trim yang kita pakai kalau printing. Kemudian tipografi, kita harus tahu ascender, descender itu apa, kerning manual itu gimana, tracking itu apa. Kalau color juga, kalau yang suka Photoshop juga kita mesti hue and saturation, terus warna monokrom itu seperti apa, warna komplementari itu apa, CMYK dan RGB bedanya apa, yang tadi kita bahas di awal. Logo type juga kita harus paham bahwa logo-logo itu beda juga. Logo abstrak itu gimana, logo emblem itu gimana, logo letter itu gimana sih, bedanya letter sama pictorial apa, wordmark sama letter bedanya apa, maskot kita tahu kalau maskot mungkin, pictorial itu apa sih, logo-logo itu bedanya apa emang. Nah, pengetahuan tentang desain emang luas banget kan, nggak bisa kita rangkum dalam sebuah slide ya. Jadi mungkin akan dijelaskan sama rekan-rekan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau mau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Fadli atas penjelasannya soal apa tadi, bagaimana sih membuat aturan desain dasar ya, menggunakan aturan desain dasar itu seperti apa gitu. Nah, memang sangat banyak sekali yang menarik dan bisa kita pelajari dari yang Fadli sampaikan tadi. Nah, selanjutnya saya mau menyerahkan waktunya ke kawan-kawan, barangkali ada pertanyaan atau komentar, monggo saya persilakan. Izin Wais. Oke, kawan silakan. Di sini hujan nih lebat, jadi agak nggak bisa juga apalah on cam. Oke, santai. Apa yang disampaikan sama Fadli tadi luar biasa sekali. Saya orang yang baru memulai memahami desain, jadi saya merasakan takjub tadi. Maksud itu
banyak hal ilmu desain ini gitu. Dari slide-slide yang ditampilkan saya cuma bisa mendengar. Slide saya nggak paham lah bahasa Inggris, jadi saya cuma mendengar. Aduh, maaf ya. Luar biasa sekali ya Fadli. Terima Ilmu kasih. yang dipaparkan malam kali ini. Luar biasa, terima kasih banyak atas paparannya. Kemudian saya pengen penjelasan sih lebih dalam tentang yang mana tadi ya. Yang ini perpaduan warna itu kita ketika ada Starbucks tadi yang pakai itu gimana Oke. sih itu nentuin kita pemainnya warna kuning, paduannya warna apa gitu. Ya kadang-kadang kita kan pengen juga mau buat feed Instagram tapi kita warnanya itu nggak tahu, nanti agak ini gitu. Pokoknya fotonya ini cocoknya backgroundnya apa sih gitu. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kon. Saya cari dulu ya. Mana ya tadi? Oke. Nah, sebenarnya buat ini udah kelihatan ya slide-nya. Buat warna sendiri itu, kalau bahas warna panjang buat sebenarnya. Ini juga kalau mau dibikin materi kelas sendiri tentang color theory 1 jam tuh kayaknya cukup juga ya. Tapi kurang lebih bisa rangkum ya, bahwa kalau bikin kombinasi warna yang bagus tuh gimana sih? Kalau buat yang belum pernah belajar color theory sama sekali, memang paling aman tuh kita nyari palet ya. Palet-palet yang tersedia biasanya dari Google banyak sih. Misal kita punya foto apa gitu ya tadi, warna kuning, terus kombinasinya bagus apa gitu. Mostly warna di color wheel atau lingkaran warna ini itu saling komplementer. Artinya apa? Warna kuning ini kalau kita tambahkan dengan ungu, dengan perpaduan yang tepat juga ya. Jadi nggak bisa juga asal kuning kita ambil dan ungu kita jajarin. Mungkin kadang nggak bagus. Tapi ketika kita nemuin yang tepat, warna komplement itu kontrasnya paling tinggi. Mereka bisa dijajar dengan bagus kalau ingin membuat sesuatu yang kontras. Kalau ingin membuat poster dengan warna yang harmonis, kita bisa ambil juga misal kuning. Berarti kan di sampingnya ada yellow green atau hijau yang ke kuning-kuningan dan yellow orange atau orange yang ke kuning-kuningan. Nah, kita bisa ambil 3 warna ini. Warna-warna analog gitu. Terus atau kita mau bikin web. Kita pengen warna-warna aksen yang cocok gitu. Kalau kita mulai dengan kuning, kita ada yang namanya triadik, warna-warna tersiernya dia. Jadi kita bikin segitiga dari situ, ketemu ini. Nah, warna merah dan biru di situ akan sangat terlihat kuat, sehingga ketika desainnya warna utamanya adalah kuning, misal kuning muda, headernya kuning tua gitu, maka warna merah dan warna biru di situ bisa jadi buat tombol-tombol yang membutuhkan perhatian lebih, misal tombol beli sekarang atau tombol subscribe di YouTube saya atau apa. Jadi warna-warna triadik itu bisa dijadiin aksen ya, bukan. Jadi kita jangan menjadikan dia warna kuning terus merahnya juga sama banyaknya dengan kuning. Itu biasanya pilihan yang buruk, karena kalau kita mau bikin sesuatu yang banyak atau dalam suatu desain kuning itu yang paling banyak, kuning oranye itu yang paling banyak, maka tadi kalau kita mau ngasih sesuatu yang terlihat jelas, kita bisa pakai tadi aksennya itu apa sih gitu. Atau kalau kita mau bikin tema yang bagus, misal pakai tadi kuning oranye yang banyak, ya udah berarti warna merah atau birunya juga sebagai aksen di situ. Nah, kalau mau ngulang yang tadi ini, nah ini contoh yang tepat sih. Ini kan warna logonya dia biru dan hijau. Sebuah web ini, Green Mountain Energy. Biru dan hijau. Maka desainer webnya ini juga memilih gambar langit yang notabene biru. Tulisan utamanya dia pakai biru. Terus tulisan bawahnya dia pakai hijau. Dia pakai color palette-nya dari logonya. Biasanya kita kalau bikin sesuatu juga gitu sih. Biasanya kalau mau aman, let's say kita bikin webnya Garuda dengan logo biru dan hijaunya Garuda, ya udah kita bikin. Kalau
webnya, saya yakin, saya belum ngecek sih, tapi saya yakin mesti webnya juga ada warna hijau dan birunya Garuda yang paling banyak gitu. Mereka ingin menampilkan bahwa oh ini temanya tuh emang Garuda gitu. Di Green Mountain ini juga sama, hijau, biru, putih secara standar ya dipakai. Terus kenapa saya meng-highlight kenapa dia milih oranye gitu. Oranye di sini juga terlihat jelas, di antara semua ini tiba-tiba oranye jelas. Dan kenapa oranye di sini? Oranye ini memaksa kita buat oh ini tuh mau minta kita ngisi zip code. Terus di sini oranye view plans. Ini tuh dia jualan apa sih? Dia jualan ini apa namanya? Apa ini solar panel. Nah, dia tuh jualan solar panel, maka view plans artinya kita ngelihat gimana sih? Pokoknya target webnya adalah gimana orang-orang itu tertarik buat ngeklik. Nah, apa yang bikin dia tertarik? Apa yang bikin kita tertarik ngeklik adalah sesuatu yang terlihat kalau di scan web ini, di scan mata kita langsung tertuju pada sesuatu yang oranye ini dan ini. Oh, ternyata ini yang paling mata kita tangkap gitu, oranye ini, dan oranye inilah yang disebut biasanya CTA kalau di dunia web ya, call to action, sesuatu yang membuat customer itu penasaran, bukan mana, tertarik langsung ke titik itu, sehingga langsung mengeksekusi gitu. Biasanya kalau kita lihat di web di aplikasi Gojek tuh CTA-nya warnanya hijau, di antara semua menu yang putih tiba-tiba ada CTA hijau, atau semua menu yang putih ada yang biru. Balik lagi, kenapa dia milihnya orange bukan kuning, bukan merah? Bisa aja merah, tapi kombinasinya akan lebih bagus orange. Kenapa seperti itu? Karena di color wheel ini warna yang dia pakai adalah hijau dan biru. Hijau dan biru jatuhnya di sini, di bagian kanan, hijau biru, kurang lebih di daerah kanan sini. Maka ketika kita nyari warna komplementnya adalah warna merah dan orange. Warna merah dan orange ini lah yang paling cocok untuk menjadi warna aksen dari hijau dan biru. Misal kita cari contoh lain, misal ada sebuah web warnanya yellow dan orange, kuning dan orange, maka warna paling cocok untuk jadi aksen nantinya adalah biru dan ke arah ungu. Seperti itu. Tadi saya pakai contoh kedua yaitu webnya Starbucks. Starbucks warnanya hijau juga di sebelah kanan. Maka ketika Starbucks ingin membuat sesuatu yang aksen atau sebuah yang warnanya mencolok, aksen itu mencolok ya, sebuah warna yang paling mencolok, maka ya logical sesuatu warna logis yang paling mudah mereka ambil adalah warna-warna mendekati merah, karena logonya di sini, posisinya hijau di sini di kanan atas, maka warna yang cocok untuk jadi aksen adalah merah. Nah, balik lagi tadi, kita nggak bisa asal, oh hijau berarti merah gitu. Karena merahnya sendiri, kita harus pilih. Di antara sekian ribu warna merah itu, mana warna merah yang cocok buat web kita. Karena Starbucks sendiri, warna utamanya sebenarnya abu-abu putih. Karena hijaunya sendiri juga bersifat aksen gitu. Maka warna merah yang dia pakai